wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa mengawali aktivitas hari ini dengan bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Tentu yang menjadi harapan, menjadi doa kita, semoga seluruh ibadah yang kita laksanakan pada hari ini semuanya dicatat Allah sebagai amal soleh yang akan mengantarkan keridhaan-Nya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini hari Ahad tanggal 12 Juni tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah. Sekarang kita berada di bulan Dzulqa'dah, tepatnya di tanggal 12. Dzulqa'dah dalam bahasa kita artinya duduk santai, duduk leyeh-leyeh, seperti yang Bapak lakukan pagi ini. Dalam konteks kebiasaan orang Arab dulu, Dzulqa'dah diartikan sebagai duduk santai karena mereka lagi nyiapin tenaga, karena bulan depan mereka akan melaksanakan ibadah haji, di mana sebagaimana kita tahu ibadah haji itu membutuhkan tenaga, membutuhkan kesehatan yang prima sebagai bagian dari ibadah, tidak saja ibadah jasmaniah tapi termasuk ibadah jasmaniah dan rohaniah sekaligus. Itu makna dari Dzulqa'dah dalam bahasa Arab. Sementara orang Jawa mengartikan Dzulqa'dah itu dengan bulan Selo. Bulan Dzulqa'dah mereka sebut sebagai bulan Selo, artinya bulan yang ditempatkan antara Syawal dan Dzulhijjah. Di bulan Syawal kita melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara bulan depan 4 minggu lagi kurang lebih kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, disambung dengan yang mampu memotong hewan kurban, bentuknya hewan ternak kambing, domba, sapi, kerbau atau kuda. Kalau nggak ada sapi, nggak ada kerbau. Dan yang terakhir yang dikorbankan bentuknya unta. Jadi Dzulqa'dah secara bahasa maknanya itu. Nah, kemudian para ulama mengatakan Dzulqa'dah itu salah satu dari nama bulan-bulan dalam sistem kalender Qamariyah, yang kemudian para ulama mengatakan dari 12 bulan dalam sistem kalender Qamariyah, 12 bulan itu kemudian dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama bulan-bulan ngikut kelompok bulan suci. Disebut bulan suci itu di bulan-bulan itu
manusia harus menghargai bulan tadi dengan cara di bulan-bulan suci manusia harus banyak melakukan ibadah dan tidak boleh memperturutkan hawa nafsu. Bentuknya salah satunya menaklukkan suku-suku yang lemah untuk diperangi. Begitu mereka kalah perang, asetnya dirampas, baik berbentuk aset berbentuk harta yang namanya ghanimah atau aset yang berbentuk manusia. Jadi begitu ada suku yang kuat menaklukkan suku yang lemah, manusianya nanti juga diambil, dijadikan budak. Yang laki diistilahkan dengan abdun, sementara budak perempuan dari suku yang kalah perang namanya amatun. Jadi dulu yang namanya perbudakan, kenapa begitu banyak sampai di zaman Nabi muda, Nabi Muhammad muda, dekat Mekah itu ada pasar yang dijual bukan kambing, bukan sapi, bukan onta, tapi yang dijual manusia. Budak-budak tadi, budak-budak yang kalah perang, ada suku lemah yang kalah perang diperangi suku yang kuat. Jadi seperti itu lahirnya budak laki namanya abdul, sementara yang perempuan namanya amatun. Nah, dalam bulan-bulan suci sekali lagi Allah pesan manusia harus banyak melakukan berbagai ibadah, dilarang memperturutkan hawa nafsu. Bentuknya nyari kekayaan dengan cara memerangi suku yang lemah. Nah sekarang yang termasuk bulan suci yang jumlahnya 4 itu bulan apa saja? Para ulama menjawab 4 bulan yang dihukumi sebagai bulan suci. Manusia nggak boleh memperturutkan hawa nafsu termasuk perang, tapi di situ diisi dengan berbagai ibadah. 4 bulan itu 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, dan yang terakhir Rajab di urutan nomor 7. Hanya saja dasar orang Arab dulu ketika Nabi Muhammad masih muda pernah terjadi peperangan. Karena perangnya terjadi di bulan Muharram, para ahli sejarah menamakan perang itu dengan perang Fijar. Fijar itu secara bahasa mereka merusak kesucian bulan-bulan suci Muharram dengan cara melakukan peperangan. Jadi seperti itu. Nah kemudian kelompok bulan yang kedua ini terkait dengan kelompok bulan yang isinya musim. Di Arab musim itu setidaknya diwakili 5 bulan. Yang pertama Rabiul Awal. Rabiul Awal itu dalam bahasa kitabnya musim semi pertama. Yang kedua Rabiul Tsani, musim semi kedua. Yang ketiga Jumadil Ula, musim dingin pertama. Yang keempat Jumadats Tsaniyah, musim dingin kedua. Dan yang terakhir Ramadan, artinya musim panas, panas membakar. Seringkali kita menyebut Ramadan sebagai bulan suci, padahal bukan. Dia adalah nama dari salah satu musim. Kenapa seringkali disebut bulan suci? Itu karena di bulan Ramadan kita umat Islam banyak melakukan ibadah, banyak menahan nafsu, sehingga seakan-akan bulan Ramadan itu bisa mengantarkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang suci. Padahal hakikatnya Ramadan itu termasuk musim. Karena termasuk musim, boleh nggak perang di bulan Ramadan? Jawabannya tentu boleh. Yang nggak boleh perang itu kan hanya di bulan-bulan suci tadi yang jumlahnya 4. Karena Ramadan ini termasuk musim, bukan bulan-bulan suci, maka perang di bulan Ramadan itu tidak dilarang. Bahkan dalam Islam ada perang besar namanya perang Badar. Itu juga terjadi di bulan Ramadan.
Pak Karno dan Bung Hatta. Pak Karno berani membaca naskah proklamasi tepat di hari Jumat, tanggalnya tanggal 9, itu juga di bulan Ramadan. Jadi sekali lagi, Ramadan itu tidak termasuk bulan suci, dia termasuk kelompok musim. Karena tidak termasuk bulan suci, di bulan Ramadan tidak apa-apa perang. Kalau posisinya didolimi, balas tidak apa-apa. Nah, yang terakhir kelompok bulan terkait kebiasaan orang Arab. Tadi yang terkait bulan suci ada 4, yang musim ada 5 bulan. 4 tambah 5 berapa? 9. Setahun kan 12 bulan. Berarti sisanya ini bulan-bulan terkait kebiasaan orang Arab. 3 bulan itu 1 Safar. Kadang-kadang boleh dibaca Sifrun. Safar atau Sifrun itu makna asalnya 0, bilangan 0. Itu arti dari Safar. Kalau dihubungkan dengan kebiasaan orang Arab dulu, mereka pada saat berada di bulan Safar mengosongkan rumah, mengosongkan tenda, siap-siap untuk perang. Jadi lagi-lagi otaknya orang Arab itu perang dulu. Kalau di dapur, di gudang, stok makanan sudah menipis, maka yang dipikirin mana suku terdekat yang dipandang lemah untuk diperangi. Begitu suku itu diperangi dan kalah, semua aset disita, diambil, termasuk manusianya, dijadikan budak. Yang kedua, Sa'ban. Sa'ban itu artinya kumpul. Jadi orang Arab dulu ketika berada di bulan Sa'ban, kebiasaannya ngumpulin unta, ngumpulin kuda untuk siap-siap perang. Yang punya panah, yang punya tombak juga dikumpulin. Jadi asal makna Sa'ban adalah mereka mengumpulkan kuda, mengumpulkan unta, mengumpulkan senjata-senjata yang dimiliki, siap-siap untuk perang. Nah, yang terakhir, salah satu bulan dalam kalender Komariah yang 1 tahun isinya 12 bulan, dan ini ada hubungannya dengan kebiasaan orang Arab, adalah Syawal. Bulan Syawal. Syawal itu makna aslinya unta atau kuda menggerak-gerakkan ekornya, isyarat minta dikawinkan. Jadi bulan Syawal asalnya adalah bulan musim kawinnya unta. Saya tidak tahu sejak kapan kemudian bulan Syawal itu dijadikan kebiasaan manusia. Bulan Syawal juga bulan musim undangan. Tiap hari dapat undangan untuk walimatul arus, dijadikan sebagai bulan kawinnya manusia. Jadi tradisi manusia ikut kawin di bulan Syawal, banyak kondangan. Ini sebetulnya diduga mengikuti tradisi kawinnya unta atau hewan ternak yang dimiliki. Seperti itu. Jadi sudah hafal ya? Di surat At-Taubah surat nomor 9 ayat 36 itu Allah mengatakan, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Jadi jumlah bulan dalam 1 tahun menurut kalender yang ilmunya dari Allah, dalam 1 tahun itu isinya 12 bulan. Nah, dari 12 bulan itu ada 1 hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dari 12 bulan itu yang 4 bulan disebut di ayat ini dinyatakan Allah sebagai bulan suci. Semoga nggak lupa. Ingat, yang termasuk kelompok bulan suci ada 4. Saya ulang: 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Sekarang ingat, kita berada di bulan suci, namanya bulan Dzulqa'dah. Jangan sampai dengan tetangga nggak rukun musuhan, dengan teman musuhan, kok sampai terjadi berantem, nyerbu
satu suku ke suku lain, maka orang itu telah menodai kesucian bulan Muharram dengan melakukan peperangan tadi. Ingat, itu dilarang. Jadi sekarang ini kita berada di kelompok bulan suci. Pesan Allah di bulan-bulan suci ini, kita harus banyak melakukan berbagai ibadah. Nggak boleh memperturutkan hawa nafsu, perang, atau tidak bertugur sapa, atau nyerbu kampung lain yang dipandang lemah. Poinnya di sini. Nah, sekarang kalau itu kemudian ditarik dalam tradisi umat Islam, apa amalan penting di bulan Dzulqa'dah ini? Ini yang harus kita jawab terkait amalan-amalan yang dianggap penting dilakukan di bulan Dzulqa'dah ini. Sejak dulu, sebelum Islam lahir, di bulan Dzulqa'dah itu orang Arab siap-siap duduk santai untuk melaksanakan ibadah haji. Mungkin di antara kita nanya, gimana sejak kapan Pak dikenal ibadah haji? Dan ibadah haji itu dilakukan manusia. Bukankah yang namanya ibadah itu mestinya berlaku sejak Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul? Baru ada ibadah ini, ibadah itu, sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Dijawab, ibadah tertua yang dilaksanakan manusia ternyata bentuknya ibadah haji. Sejak dulu bahkan Nabi Adam di surga, amalan yang dilakukan Adam, Hawa bersama malaikat, mereka tawaf mengagungkan Allah. Begitu Adam melakukan pelanggaran, makan buah terlarang, Adam kan dibuang Allah, diturunkan dari surga ke dunia ini. Nabi Adam konon diturunkan Allah di daratan di sekitar wilayah yang sekarang disebut dengan negara India. Sementara Hawa itu dijatuhkan Allah di kawasan Jeddah yang sekarang menjadi salah satu kota besar di Saudi. Nah, setelah Adam dibuang Allah, Hawa dijatuhkan ke bumi, dua-duanya saling nyari sambil taubat memohon ampun kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa yang dibaca Nabi Adam sambil nyari Hawa. Bayangkan dulu pada saat Adam dilempar ke dunia, dijatuhkan di sekitar India, sementara Hawa di sekitar Jeddah. Nyarinya berapa tahun Pak mereka kemudian bisa ketemu lagi? Karena dulu belum ada GPS, belum ada Google Map. Bayangkan juga belum ada orang yang bisa ditanya. Nyarinya tentu berdasarkan firasat. Jadi Adam jalan dari India terus, mungkin ya rutenya itu melewati masuk negara Iran, dari Iran bablas ketemu Irak ke kiri, kemudian ketemu negara Teluk. Hawa juga begitu. Nah, konon memakan waktu kurang lebih 100 tahun, ketemunya itu di bukit yang sekarang dinamakan Jabal Rahmah. Jadi kalau Bapak haji, ibu-ibu haji, nanti di Jabal Rahmah itu dikasih tugu, yang konon tugu ini menjadi penanda dulu Adam dan Hawa ketemu di situ setelah kurang lebih 100 tahun dipisahkan oleh Allah karena melakukan pelanggaran makan buah terlarang. Cuman saya pesan nanti kalau haji tidak usah naik-naik ke tugu ini, apalagi bawa pilok. Di pilok namanya ini, punya pacar namanya ini, biar dipertemukan Allah menjadi jodoh sebagaimana Adam dan Hawa, sampai nama dirinya dan nama calonnya dipilok di tugu itu. Jadi yang bikin gara-gara ngotori Jabal Rahmah itu yang banyak ya orang Indonesia bawa pilok. Nah, Jabal Rahmah ini menjadi tempat penting karena titiknya masih berada di kawasan Arafah, tempat Bapak Ibu nanti wukuf. Nah, sekarang di bawah Jabal Rahmah itu kalau nggak lagi wukuf banyak orang Yaman
bawa kodak, bawa foto, bawa serban, dikalungkan kepada orang-orang asing yang datang ke situ untuk melakukan wukuf. Cuma hati-hati kalau sudah dikalungin serban, dia minta duit nanti, maksa, atau jualan kamera dan sebagainya. Jadi itu perkembangan yang terjadi sekarang. Nah, kembali kepada 1 tahun isinya 12 bulan dikelompokkan menjadi 3. Kelompok pertama bulan-bulan suci isinya 4 bulan. 4 bulan itu di surat At-Taubah ayat 36 tadi diistilahkan dengan arba'atul hurum, disebut seperti itu. Kemudian kelompok bulan terkait musim, jumlahnya ada berapa tadi? 5. Nah, yang terakhir kelompok bulan terkait kebiasaan orang Arab isinya 3 bulan, Syawal, Sa'ban, dan Syawal. Nah, nanti Bapak terkait 1 tahun kelompok musim ada 5 bulan. Yang 5 bulan itu angka 5-nya dihubungkan dengan kewajiban Bapak kepada istri dan keluarganya dalam hal memberi nafkah berbentuknya ngasih baju. Saya ingatkan kembali kalau banyak yang lupa, suami itu kan ada kewajiban kepada istri dan anak-anaknya. Kewajibannya kalau mau dirinci ada kewajiban dalam bentuk memberi nafkah. Dan nafkah dibagi 2, ada nafkah batin, nafkah lahir. Yang nafkah batin saya nggak usah jelaskan, masih banyak anak-anak. Yang nafkah lahir itu kalau dirinci 1, suami wajib ngasih makanan. Nah, ketika konteksnya memberi makanan itu kewajibannya berlaku tiap hari. Maka ungkapan yang digunakan ulama fikih nafaqatu yaumin, tiap hari suami harus kasih uang belanja untuk diberikan istri beli makanan yang bisa memberi kekuatan. Ya kalau tinggalnya di Indonesia kurang lebih kasih duit untuk beli beras, beli nasi dengan lauk pauknya. Termasuk nafkah lahir selain makanan tentu bentuknya adalah jaminan kesehatan, kemudian tempat tinggal yang layak, istilahnya dinamakan maskan, dan kewajiban lain yang termasuk nafkah lahir adalah memberikan baju kepada istri dan anaknya. Pertanyaannya kemudian berapa setel suami wajib ngasih baju kepada istri dan anak? Ungkapan yang digunakan ulama wa kiswatu faslin, 1 musim 1 setel baju. Bapak ibu harus ingat tinggal di Indonesia. Di Indonesia itu setahun musimnya ada berapa? 2, musim kemarau sama musim hujan. Karena musimnya 2, jatahnya ibu anak terkait nafkah berbentuk baju setahun hanya dapat 2 setel. Jangan kemudian ganti musim durian minta baju, musim mangga minta baju, musim kawin minta baju. Kalau tiap musim begitu minta baju ya dibeli dengan duitnya sendiri. Suami itu hanya 2 kali wajib ngasih baju kepada istri dan anaknya. Kecuali bapak istrinya orang Mekah, orang Arab. Karena di Arab musimnya 5, berarti setahun suami-suami wajib memberikan baju kepada istri dan anaknya setahun 5 setel. Jadi sekali lagi bahasa dalam kitab fikih ungkapannya wa kiswatu faslin, 1 musim 1 setel. Nah, kembali kepada amalan penting. Amalan penting di bulan Dzulhijjah ini adalah bagi yang sudah bayar dan melunasi BPIH untuk menjadi tamu Allah melaksanakan ibadah haji. Maka amalan yang paling penting adalah siap-siap belajar ilmu manasik, karena bulan depan akan melaksanakan ibadah haji. Beli buku fikih, bab haji, bab umroh, dibaca, dipahami. Kalau nggak paham, datangkan ustaz, datangkan kiai, nanya ini maksudnya apa sih?
Kok ada haji kiron, ada haji tamato, ada haji ifrad, misalnya begitu. Ini tawaf itu gimana sih caranya? Jadi semua hal-hal terkait manasik haji, umroh, bagi yang haji wajib mempelajari, wajib dibaca. Kalau perlu praktek bikin Ka'bah-Ka'bahan ini atur, ini loh cara tawaf. Muternya ke arah kiri, mulainya dari Hajar Aswad. Sunnahnya kalau ketemu rukun Yamani, misalnya dipegang. Kalau situasinya aman, Hajar Aswadnya dicium. Tapi kalau nggak memungkinkan, apalagi sekarang Ka'bah itu kan dipagari, nggak bisa mendekati Ka'bah, apalagi Hajar Aswad, maka cukup dadang ke Hajar Aswad. Nanti pada saat tawaf ingat muternya mengelilingi Ka'bah. Ka'bah posisinya ada di sebelah kiri yang sejajar dengan pundak kita. Nah, mensejajarkan pundak ke arah Hajar Aswad atau Ka'bah namanya, istilahnya dinamakan muhadzah. Pada waktu tawaf cara jalannya begini. Pada waktu tawaf nggak boleh desek-desekan, hindari kalau desek-desakan. Pada waktu tawaf nggak boleh sepanjang tawaf tangannya nyentuh Ka'bah. Loh kok nggak boleh Pak? Ulama jawab syarat tawaf itu harus berada di luar bangunan Ka'bah. Kok tangan kita sambil tawaf belayutan di Hijr Ismail atau megang Ka'bah, itu berarti kita tawafnya nggak di luar Ka'bah. Putaran itu dianggap batal, nggak dihitung. Misalnya begitu. Sebab dulu sebelum ada pandemi banyak orang tawaf sambil melepas sorban diusap-usapi ke dinding Ka'bah. Katanya dinding Ka'bahnya harum biar sorbannya ikut wangi. Lalu begitu sudah selesai tawaf, sorbannya disimpan nggak dicuci untuk kenang-kenangan. Banyak orang Indonesia yang melakukan itu. Tawaf harus dilakukan dengan benar. Selesai tawaf, kemudian sebelum sa'i melakukan salat sunnah di belakang makam Ibrahim. Habis itu nanti berdoa di Multazam. Lah Multazam itu dari Hajar Aswad sampai pintu Ka'bah ditarik terus, meskipun jauh asal masih dalam masjid, itu disebut Multazam. Tempat yang paling mustajab berdoa pada saat kita berada di Mekah. Caranya sa'i juga harus tahu. Dari Sofa berangkatnya, perjalanannya menuju Marwah, ini dihitung satu perjalanan. Kemudian dari Marwah ke Sofa lagi dihitung 2. Masih banyak orang salah ngitung. Sofa Marwah, Marwah Sofa dihitung 1. Yang lain sa'inya sudah selesai, ini belum selesai gara-gara salah hitung. Nah, kita kalau memang tahun ini sudah dipanggil Allah untuk menjadi tamunya, melaksanakan ibadah haji, maka amalan paling penting di bulan Dzulqa'dah semacam ini adalah banyak baca buku-buku manasik, pelajari dengan baik. Masih banyak orang sudah nunggu lama waiting list untuk haji, begitu gilirannya tiba justru disia-siakan, nggak pernah baca buku manasik, nggak pernah praktek manasik, nggak pernah datangi Ustadz Kiai nanya tentang manasik, pergi ke Mekah terjun bebas, nggak dibekali ilmu, alasannya nanti hajinya cukup lihat orang Arab, ikut-ikutan sana aja katanya. Ini orang-orang yang jelas-jelas dalam posisi merugi, sudah diberikan kesempatan untuk bisa haji, tapi ternyata haji itu dilakukan terjun bebas, tidak dibekali ilmu yang cukup. Gak semua orang Arab itu ngerti ilmunya haji. Banyak mereka yang ngawur, melakukan haji dasarnya bukan ilmu, tapi dasarnya nafsu. Akhirnya hajinya berantakan. Jadi ingat, tidak semua orang Arab itu ngerti tentang haji. Karena mereka juga seperti kita awal, wajib bagi kita sebelum melakukan ibadah, ilmu dan tata cara ibadah itu dipelajari dengan baik. Kalau perlu nggak cukup hanya sekedar baca, sekali-kali praktek minta dilihat. Ustaz, Kiai, apakah tawaf saya sudah benar?
apakah sa'i saya sudah benar, apakah tahalul saya sudah benar, dan begitu terus. Semuanya manasik dikerjakan seperti yang diajarkan Rasulullah. Jangan terjun bebas, nggak persiapan apapun. Jadi ini amalan yang paling penting di bulan Dzulqa'dah semacam ini bagi yang akan haji. Nah, amalan yang kedua bagi yang nggak haji tapi Allah kasih rezeki yang banyak, amalan yang kedua adalah siap-siap milih-milih hewan yang nanti akan dipotong dijadikan sebagai korban. Untungnya kita, bukan untungnya, kita ini kan umumnya yang di Indonesia mazhabnya Syafi'i. Kalau kembali kepada mazhab Syafi'i, hukum motong korban itu sunnah muakkadah, berlaku tiap tahun. Saya pernah menemukan satu kampung, saya lihat rumahnya bagus-bagus. Begitu saya mampir masjid nanya, Pak, tahun lalu yang korban berapa? Saya lihat rumahnya gede-gede, bagus-bagus. Saya kaget dengar jawabannya, nggak ada, Pak. Loh, lah kok nggak ada korban? Mereka semuanya udah korban, Pak. Udah muter semuanya ada korban, maka beberapa tahun itu nggak ada yang korban. Akhirnya saya panggil takmirnya, Mas, tolong kasih tahu orang kaya, korban itu syariatnya bukan seumur hidup sekali. Kalau sudah potong berarti sudah lunas, nggak potong hewan korban lagi. Tapi syariat korban itu berlaku tiap tahun bagi yang mampu. Kalau kamu ikut mazhab Syafi'i, hukumnya sunnah muakkadah. Sementara kalau ikut mazhab Hanafi, hukumnya wajib. Ini takmir masih tanya, emang ukurannya mampu, di mana kalau kita ikut mazhab Hanafi hukumnya wajib korban, sementara kalau ikut mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Ukuran mampu itu kayak apa, Pak? Karena tetangga-tetangga kami banyak yang mampu itu ukurannya ya harus kaya raya, punya mobil, punya sawah sekian hektar, itu yang dianggap kaya, dianggap mampu. Saya jawab, mampu dihubungkan dengan syarat korban, ukurannya sederhana. Kok kamu punya rekening, dilihat dalam rekening itu masih ada saldo yang cukup untuk beli seekor kambing, itu orang sudah dianggap mampu, asal dia nggak punya hutangnya karena untuk kebutuhan pokok. Nah sekarang harga kambing paling murah itu berapa di Indonesia? Rata-rata yang paling murah mungkin 3 juta itu dapat. Anggap yang ideal ya harganya 4 juta. Artinya Bapak Ibu kalau nanti pulang buka rekening tabungan, kok isinya ada 3 juta, ikut mazhab Hanafi itu duit 3 juta wajib beli kambing. Kalau ikut mazhab Syafi'i sunnah muakkadah dibelikan hewan korban. Kalau ikut mazhab Hanafi kok nggak mau beli, ini orang kena hukum dosa. Kalau ikut mazhab Syafi'i ya berarti dia meninggalkan keutamaan. Jadi mampu itu ukurannya sederhana. Bahkan kalau di kitab Bukhari itu sampai bahasanya begini, kok orang itu mungkin duit nggak pegang tapi punya aset yang bisa dijual, maka aset itu harus dijual sepanjang setelah menjual aset dia masih bisa makan layak. Ada orang punya tanah 1 hektar, kira-kira kalau dijual laku berapa miliar ya? Di Jakarta bisa harganya 10 miliar. 10 miliar kalau beli seekor kambing, beli kambing dapat berapa ekor? Bisa ribuan ekor. Jadi yang punya aset kok dijual masih mendapatkan uang yang cukup untuk beli hewan kurban, berarti orang itu sudah kena hukum wajib. Nah, sekarang saya mau nanya, Bapak Ibu jawab jujur. Kira-kira di masjid ini ada nggak yang nggak punya buku tabungan? Jawabannya kok rasa-rasanya semua sepakat punya buku tabungan. Enggak, Pak, saya nggak punya buku tabungan, tapi punya rumah 3, yang 2 dikontrakin. Kira-kira harga 2 rumah itu berapa? Ada nggak yang nilainya di atas 1 miliar, di atas 100 juta, atau minimal di atas 3 juta? Kalau jawabannya ada, dia punya aset yang nilainya seharga hewan kurban, orang itu kena syariat untuk memperlukan kurban.
Jadi sekali lagi, syariat motong hewan kurban itu tidak seumur hidup sekali, tapi berlaku tiap tahun dengan syarat orang itu agamanya Islam, nomor 2 sudah balik, yang ketiga dia punya aset yang cukup untuk membeli hewan kurban. Begitu ikut mazhab Hanafi, orang itu wajib kurban, wajib beli. Ya kalau mau milih kambing silahkan beli kambing, kalau cukup buat beli sapi silahkan beli sapi. Jadi itu amanahnya. Saya nanya, biasanya 1 tahun korban di masjid ini berapa kambing, berapa sapi? Kambingnya ada berapa? Berapa Pak? 72. Kira-kira tahun ini bisa nggak naik menjadi 100? Mudah-mudahan. Kalau masih ngeyel aja nekat, rekening tabungannya ada 3 juta, nggak mau beli kambing, ikut mazhab Hanafi, dosa. Nggak Pak, saya ke mazhab Syafi'i aja, ngeles akhirnya, biar nggak kena hukum dosa. Ya setelah terserah masing-masing. Tapi kalau mau kembali kepada penjelasan bahwa syariat kurban itu tidak seumur hidup sekali, tapi tiap tahun. Yang kedua, ukuran mampu. Konteksnya syariat kurban itu nggak harus rekeningnya isinya 1 miliar, nggak harus punya tanah 100 hektar, asal punya aset yang bisa dibelikan minimal seharga kambing, orang itu sudah kena syariat kurban. Ya terserah mau milih mazhab Hanafi berarti wajib, kalau milih mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Karena milih mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah, akhirnya nggak kurban, kan nggak dosa Pak? Betul, cuman sampai kehilangan momen untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Ringkasnya, di bulan Dzulqa'dah ini amalan terpenting bagi yang sudah dipanggil Allah menjadi tamunya, sudah melunasi BPIH, memenuhi syarat umurnya di bawah 65 tahun, sehat. Amalan yang penting adalah belajar manasik, biar nanti ke Mekah nggak terjun bebas, hajinya dilakukan berdasarkan ilmu. Yang kedua, bagi yang tahun ini masih waiting list, belum bisa menjadi tamu Allah, amalan yang terpenting kalau dia mampu kaya adalah milih-milih hewan kurban. Cari hewan, kata Nabi ini, kalau bisa yang enak dilihat. Yang kedua yang paling gemuk, dan yang ketiga hewan itu sehat. Sekarang kan lagi ada pandemi penyakit mulut dan kuku nyerang hewan ternak. Saya minta panitia nanti betul-betul selektif, kalau perlu di masjid ini ngundang dokter hewan. Syukur-syukur kalau ada jamaah yang memiliki ilmu sebagai dokter hewan, datangkan mereka untuk ngecek satu-satu kambing, sapi yang akan dikorbankan di masjid ini. Memang informasi yang saya terima, penyakit mulut kuku itu tidak nular ke manusia. Cuman kalau kategorinya parah, begitu parahnya sampai hewan itu tidak bisa berdiri, kurus banget, maka hewan yang kena penyakit kuku mulut yang parah, yang kurus, yang nggak kuat berdiri, itu sebetulnya nggak sah digunakan untuk korban. Kalau diniati sedekah ya nggak apa-apa, tapi kalau diniati korban nggak jadi. Jadi kalau misalnya karena kebutuhan kambing yang dipotong di DKI saja itu jumlahnya sekitar 65.000. 65.000 itu kalau kambing panjangnya semeter disuruh karnaval jejer, berarti panjangnya 65 km. Itu jumlah yang banyak. Mungkin DKI nggak cukup jumlah ternak yang disiapkan, maka kemudian nanti ngambil dari provinsi lain. Nah ini yang paling berisiko. Pandemi ini meluas di beberapa provinsi, termasuk sebagian ada di Jawa, sebagian di luar Jawa. Maka kalau ada dokter, pastikan kambing yang akan dipotong sehat. Kok kambing itu dibawa ke sini mau dipotong di masjid ini kurus sekali atau sakit,
kategorinya termasuk parah, maka sebaiknya kambing itu dipinggirin, jangan ikut disembelih. Ya memang nggak murah ke manusia katanya, tapi usahakan cari kambing yang sehat, gemuk, yang enak dilihat. Jadi Nabi itu membuat kriteria sebagai hewan yang dikorbankan seperti itu, sehat, gemuk, enak dilihat. Tapi jangan kemudian karena Nabi pesan pilih kambing yang enak dilihat, kemudian kambingnya digotok dibawa ke salon, dipilok biar dilihatnya enak. 5 tahun lalu sempat ngetren ini Pak. Banyak orang mau korban, kambingnya dibawa ke salon, dimandiin dulu, dikasih parfum, kasih minyak. Yang di salon orangnya aja, nggak perlu kambingnya. Dibersihin dulu nggak apa-apa. Kasih makan yang enak biar kambing itu nyaman sebelum dipotong. Nah, kalau itu tidak apa-apa. Nah sekali lagi, amalan penting di bulan Dzulqa'dah ini bagi yang mau haji, baca-baca buku manasik, siapkan kesehatan dan sebagainya. Sementara yang nggak haji dan mampu, rekeningnya cukup untuk membeli hewan kurban, maka mulai sekarang lihat-lihat kambing yang nanti diincar akan dikorbankan. Ingat pesan Nabi, pilih kambing yang gemuk, yang sehat, yang enak dilihat. Ada 2 kambing Pak, satu agak kurusan harganya lebih murah, yang satunya gemuk agak mahal. Saya milih yang mana? Pilih yang gemuk, yang sehat. Jadi kalau korban jangan tanggung-tanggung. Harga kambing kira-kira kalau di Tangerang yang kelihatannya gemuk sih harganya kisarannya 4 juta. Nah kemudian saya pesan yang terakhir, kalau Bapak Ibu nitip hewan korban ke panitia di masjid ini, apalagi nggak mau potong sendiri karena nggak punya keterampilan menyembelih, maka nanti kalau panitia minta tambahan dana, kasih. Contoh kambing ada tambahan dana motong, nguliti dan distribusi 100.000. Kalau bawa sapi ada tambahan dana 500.000. Itu jangan sampai panitia nggak dikasih. Jangan kemudian enggak kok Pak, biasanya untuk bayar jadal dibayar dengan kepalanya, dibayar dengan kikilnya. Ingat, kalau sampai kita korban, bagian dari hewan yang dikorbankan itu kok diambil tidak dibagi, diambil untuk ganti upah nyembelih, itu gak jadi korban lagi. Sebutannya namanya sedekah biasa. Jadi untuk bayar jagal, bayar panitia, distribusi dan sebagainya, nggak boleh ngambil bagian dari hewan yang dikorbankan, tapi dananya diambil terpisah, dibebankan kepada pihak pengkorban. Jadi panitia boleh Pak membuat semacam keputusan bagi jamaah yang akan nitip korban di masjid ini, kalau yang dibawa kambing ada dana operasional 100.000, kalau yang dibawa sapi tambahan dana operasionalnya 500.000. Itu boleh dan jamaah harus tahu itu. Jadi nggak boleh untuk bayar jagal ngambil kikilnya atau ngambil kepalanya, karena ada laporan. Begitu jagal tahu nanti upah motongnya ngambil kepalanya, pas motong itu pisau ditaruh nempel ke arah dada sini. Kira-kira tujuannya apa? Ya biar dagingnya banyak, karena dia akan nempel kepala plus lehernya. Sebenarnya ada juga jagal karena dia tahu nanti gajinya dari upah dari pihak pengkorban, motongnya kadang-kadang dipepetin ke arah kepala sini, tengkuk. Dan rumusnya yang benar gimana? Rumusnya yang benar dari bawah ini tengkuk, turunin 4 ruas jari. Ini tempat motongnya. Jadi jangan terlalu ke atas, juga jangan terlalu ke bawah karena dia akan dapat upah kepala tadi. Jadi sekali lagi saya berharap kalau kemarin kisarannya di 70 ekor kambing, semoga dengan mendengarkan ceramah pagi ini minimal kambing nanti jadi 100 ekor. Sapinya biasanya berapa? Tahun 8. Nanti tahun ini semoga jadi 15. Kok tetap sapinya 7, kambingnya 70, berarti double semuanya itu. Atau alasannya saya ikut mazhab Syafi'i Pak, sunah muakkadah gak wajib. Ya silahkan kalau gitu. Saya sudah ngasih tahu amalan yang banyak keutamaan
masing-masing. Terima kasih. Seperti ini penjelasannya. Barangkali ada yang ingin komentar, ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kalau memang dalam di dalam tahun setiap tahun kan pasti bergulirlah segala macam banyak banget pertanyaan untuk ibadah. Yang pertama mungkin yang saya tanyakan mungkin pernah sama juga Ustaz bahwa kalau misalnya secara dari panitia itu kita seperti broker gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan kayak tukang kerupuk itu kan nitip kerupuk tuh sama orang warung. Dia kan dijualnya 800, harga 1000 gitu kan. Nah, itu akarnya seperti itu bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang mungkin ini biar saya ngejelasin saya, cuma biar lebih jelas lagi ke semua. Ketika misalkan mau kulit kemudian kepala segala macam, dan itu kan kalau misalkan dibiarkan kan tidak akan supaya bisa bermanfaat gitu ya. Nanti akarnya seperti apa? Itu dulu, mungkin nanti yang lainnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan bagus banget. Bagaimana kalau panitia sudah nyetok kami dulu 100 ekor dan nanti pada saat ada jamaah bawa duit kemudian beli, panitia dan ngitung kalau kami itu dilebih 200.000, 100.000. Sepanjang akadnya jual beli, yang beli ridho itu halal dan sah, boleh. Tapi tetap nanti pada saat jamaah nitip bahwa kami ke sini, panitia sebaiknya langsung membuat pengumuman bagi yang nitip untuk menyembelih seekor kambing, dananya 100.000. Dana 100.000 itu diantaranya digunakan untuk bayar upah bagi jagal atau bayar panitia yang ngedarin distribusi daging tadi. Kadang-kadang perlu untuk beli makan, beli minum. Jangan seperti masjid di sebelah sono dan hewan kurban yang dititipin 100 habis maghrib dipotong satu, katanya untuk konsumsi sarapan panitia. Dan itu namanya siapa? Jamaah Pak. Kok sampai terjadi panitia wajib nuker ganti? Kenapa? Waktunya kecepatan. Motong hewan kurban itu paling cepat setelah di kampung itu ada masjid yang bubaran salat Id. Lah motongnya sejak maghrib. Alasannya katanya mau dimasak untuk konsumsi panitia, tidak boleh. Jadi sekali lagi motong yang paling cepat hewan kurban nunggu setelah sholat Id bubar. Nah begitu sudah dipotong, semuanya didistribusikan kepada mustahik, nggak boleh dijual dulu atau nggak boleh misalnya dimasak dulu, belum ada pihak yang ditunjuk sebagai mustahik, ini juga nggak boleh. Jadi broker tadi tidak apa-apa sepanjang pihak yang beli dia ridho dengan harga itu. Ya namanya dagang kan pengen cari untung, ada tambahan untung 100-200 itu wajar, biasa. Pertanyaan yang kedua tadi tentang ya kulit, kepala, kadang-kadang orang nggak bisa masak, nggak doyan. Pak gimana itu? Tetap semua bagian dari hewan kurban itu harus diserahkan kepada mustahik. Setelah diserahkan ke mustahik, biarkan mustahik yang mengambil keputusan apakah tulangnya dia masak atau kulitnya dia jual atau kulitnya diberikan lagi kepada orang lain. Jadi semua bagian dari hewan kurban itu rumus baginya sebetulnya, tapi tidak wajib. Sepertiga boleh dipesan pihak pengkorban, sepertiga boleh diserahkan posnya lis sodako. Kalau posnya lis sodako, prioritas yang terima fakir miskin. Nah sepertiga lagi posnya lil hadiah, karena posnya lil hadiah daging kurban boleh diberikan kepada atasan kita, kepada orang kaya dan sebagainya. Termasuk boleh nggak daging kurban itu dimasak dulu Pak, baru dibagi, bikin sate, bikin gulai. Itu sudah ada fatwanya di MUI. Kurang lebih isinya begini, sebaiknya daging kurban yang akan dibagi kepada mustahik dalam bentuk matang
itu yang diambil pos bagi pihak pengkorban yang nggak ngambil jatahnya, atau pos lil hadiah yang untuk orang kaya tadi. Sementara daging yang posnya sepertiga posnya lis sedekah itu sebaiknya dibagi dalam keadaan mentah dan masih segar. Rumus daging mentah dan segar itu jarak motong sampai nguliti sampai distribusi belum lebih 4 jam. Jadi kalau motongnya jam 8 pagi, mestinya daging ini sudah nyampe ke mustahik sebelum jam 12 siang. Jangan motongnya jam 8 pagi, baginya habis asar. Biasanya sudah tidak segar lagi, sudah mulai layu. Kalau banyak lalat, bisa jadi sudah banyak belatung. Jadi idealnya ketika kita tinggal di daerah tropis, negara tropis, jarak bagi dengan jarak motong usahakan nggak lebih 4 jam. Tapi kalau kita berada di negara yang musimnya dingin, 4 jam, 5 jam itu masih segar karena cuacanya nggak panas. Yang kedua, biar ada jaminan daging itu tetap segar, cara ngemas, cara bungkus penting. Usahakan daging begitu sudah kambingnya dipotong, dikuliti, daging itu masukkan dalam bungkus berbentuk besek dari bambu. Caranya bawah kasih daun pisang, kemudian daging ditaruh, setelah itu tutup lagi daun pisang, besek ditutup rapat diikat. Itu akan relatif menjaga daging itu tetap segar. Jangan dimasukin tas kresek, apalagi yang warnanya hitam. Tas kresek yang warnanya hitam itu bahannya dari limbah. Kresek-kresek di mana-mana kumpulin, dicuci, dimasak lagi. Kalau yang warna merah itu bukan dari limbah. Jadi Pak Gubernur sendiri ketika itu pesan kepada takmir masjid sebaiknya daging kurban diserahkan ke jamaah dibungkus pakai besek. Tujuannya apa? Pertama, bantu para kawan-kawan yang usahanya bikin besek tadi. Yang kedua, dengan dimasukkan dalam besek, relatif kesegaran daging itu akan terjaga dibandingkan yang dimasukkan dalam kresek. Apalagi diikat, dibungkus seperti yang kita lihat, itu biasanya kesegarannya akan cepat hilang karena dibungkus dalam wadah plastik yang enggak higienis, enggak steril. Kira-kira kalau dibungkus pakai besek itu memungkinkan nyari beseknya enggak di sini? Kebutuhannya misalnya 500 besek. Nah, kalau pesan dari sekarang, insya Allah masih ketemu karena orang Sunda itu banyak yang kerajinan besek. Kalau bisa ya saya kira lebih baik biaya untuk beli besek dibebankan kepada pihak pengkorban. Ada tambahan dana 100.000 itu salah satunya selain untuk konsumsi panitia juga untuk beli besek tadi. Jadi seperti itu. Dua pertanyaan tadi sudah saya jawab. Ada pertanyaan lain? Iya silakan Pak. Ini materinya bagus banget Pak. Dia membangun tahun yang diuraikan mulai dari diskusi sampai tadi kurban. Ini kalau kurban bagus sekali Pak. Saya pernah nulis buku kayaknya Pak. Cuman gimana? Yang di materi tadi Pak. Iya. Coba nanti saya cari bukunya ya Pak ya. Seingat saya pernah nulis buku ini. Cuman filenya di mana bisa cari, kalau ketemu saya kirim ke takmirnya ya. Silakan setelah itu mau digital boleh. Tahun ini saya tulis 5 buku. Ada yang satu judul isinya 3 buku karena lebih 1000 halaman. Ada lagi satu buku saya tulis pakai bahasa Arab Pak. Entar lagi selesai insyaallah. Hampir 500 halaman. Al-Iqlil fi Tahqiq Fathul Mu'inul Jalil. Jadi kita Fathul itu saya sarai pakai bahasa Arab biar bisa dibaca di seluruh dunia. Nanti insyaallah kalau kenal, jadi saya akan kirim ke masjid untuk perpustakaan. Rekaman-rekamannya ada Pak. Saya cerita begini dalam bentuk file rekaman video itu ada. Ada 2 judul, mungkin nanti saya kirim ke takmirnya ya. Silakan dibagi-bagi ke jamaah. Saya kira sudah cukup siang, terima kasih. Satu lagi ya, Pak. Yang mungkin
penjelasan yang tadi, yang misalkan perasaan juga tadi yang sedikit untuk bahwa berkurban itu untuk satu keluarga selama 1 tahun itu mungkin sedikit penjelasan sama referensinya gitu Ustaz. Oke, pernah ada Ustaz sudah meninggal almarhum. Dia ceramah begini, saya Ali Jabir kalau saya sebut namanya. Di Indonesia itu praktek kurbannya salah. Karena yang diajarkan di masjid-masjid satu orang satu kurban, satu kambing. Sementara di negeri kami di Saudi satu keluarga satu ekor kambing katanya, bukan satu orang satu ekor kambing. Tapi setelah Ustadz Ali Jabir ceramah begini, apalagi pakai nyala-nyalain, dipanggil ke MUI. Kalau nggak salah yang memanggil ada Ustadz Khalil Nafis kawan saya itu, dijelasin. Saya Ali Jabir, Anda kan cerita kebiasaan di Saudi yang madhabnya di Saudi itu Ahmad bin Hanbal. Sementara kami itu tinggal di Indonesia, madhabnya Syafi'i. Memang ada perbedaan dalam hal konteks sunnah kurban itu sunnahnya apakah kifayah atau ainiyah. Sunnah kifayah itu sunnah yang kalau diwakili yang lain daripada gugur. Kalau ainiyah sunnah tapi berlaku untuk masing-masing individu, masing-masing orang yang mampu. Nah, karena kita tinggal di Indonesia yang dipakai mazhab Syafi'i, hukum kurban itu mengikut pendapat Syafi'i yang hukumnya sunnah ainiyah. Ada keluarga suami istri anaknya tiga anaknya jadi direktur kaya, suaminya kaya, istrinya kaya. Nah, kalau tujuannya kaya, ya tujuannya korban. Jangan yang korban suaminya aja, istrinya nggak korban, anaknya nggak korban padahal kaya. Itu kalau mazhab Syafi'i, suami kaya, istri kaya, anak 3 kaya, meskipun satu rumah, kalau pengen dapat pahala semua ya semuanya korban, beli satu-satu. Tapi kalau ikut mazhab Hambali memang ada fatwa mengatakan yang syariatkan korban cukup salah satunya. Yang lain kalau nggak mampu nanti dapat kiriman pahala dari saudaranya yang korban. Tapi kalau 5-5-nya kaya mampu, yang korban satu, yang dapat pahala hanya satu kalau ikut mazhab Syafi'i. Jadi kalau satu rumah isinya 5 orang semuanya kaya, kok yang korban satu yang dapat hanya satu tadi. Tapi kalau ikut mazhab Hambali yang korban satu, yang 4 ikut dapat pahala dari yang satu orang yang korban tadi. Ini hanya pandangan mazhab. Nah, kita pilih mazhab Syafi'i, maka fatwanya korban berlaku bagi orang Islam yang mampu. Kok semuanya mampu? Ya semuanya berarti karena syariat untuk memotong hewan korban. Wong sudah dibilangin begitu saja, ternyata yang korban masih sedikit. Akibat fatwanya Syari Jabir, pemasukan hewan korban itu turun drastis. Yang biasanya satu keluarga bawa 5 ekor, sekarang hanya bawa 1 ekor kambing. Akhirnya apa? Kekurangan hewan korban. Tapi Syari Jabir ketika dipanggil, beliau memahami dan beliau bisa terima. Ingat, karena perbedaan mazhab, tentu yang mazhab di sono jangan dibawa ke Indonesia yang mazhabnya beda, misalnya begitu. Jadi sekali lagi nanti dicek rekeningnya, kalau saldonya masih tersisa cukup untuk membeli seekor kambing, ya sebaiknya biar kita dapat keutamaan kurban, ikut kurban. Jangan kemudian jadi penonton nungguin kiriman daging dari masjid. Ini yang kemudian bisa menjadi sebagian persoalan. Saya kira begitu ya. Nanti filenya saya cari, minimal yang saya kirim dulu 2 rekaman tentang kurban ini. Ada 2 kalau nggak salah atau 3, nanti saya kirim ke takmir masjid. Terima kasih Bapak, selamat melaksanakan ibadah haji. Kita doakan yang haji diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, dan pulang mendapatkan predikat mabrur. Sementara yang masih waiting list belum bisa berangkat haji, yang punya rezeki saya ucapkan selamat memilih-pilih hewan kurban untuk dikurbankan nanti tanggal 10 Dzulhijjah atau di hari tasrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.